Halo, selamat datang kembali di Cece Santi Channel. Tahun 2022 ini merupakan tahun di mana para pabrikan mobil berkompetisi untuk melakukan upgrade di bagian teknologi maupun facelift di mobil-mobil mereka. Nah, tidak terkecuali Suzuki. Suzuki sendiri pada tahun 2022 ini telah melakukan 3 inovasi ataupun facelift yang dilakukan pada mobil-mobil mereka. Pada mobil pertama yang reviewnya aku udah buat di sini ya, yaitu Suzuki R3, merupakan line up unggulan mereka untuk tahun 2022 ini. Suzuki sendiri pada tahun ini meluncurkan beberapa inovasi. Yang pertama yaitu Suzuki R3 yang mengeluarkan teknologi hybrid. Yang ini sudah aku bahas ya, videonya kalian bisa cek di sini. Yang kedua, Suzuki mengeluarkan mobil yang baru, melanjutkan line up terbarunya yaitu Suzuki Expresso yang videonya juga sudah aku review, kalian bisa cek di sini. Nah, yang ketiga ini merupakan desas-desus ya, yaitu Suzuki Brezza. Ya, Suzuki Brezza ini merupakan kompetitor untuk mobil Rocky maupun race, tapi itu hanya desas-desus ya. Untuk lebih lengkapnya kita bisa tunggu saja. Nah, daripada ngomongin yang belum ada, lebih baik kita ngomong yang sudah ada, yaitu Suzuki Baleno. Untuk Suzuki Baleno sendiri banyak sekali perbaikan maupun upgrade yang dilakukan, mulai dari eksterior, mesin, hingga teknologi-teknologi terbaru Suzuki yang disematkan di mobil ini. Suzuki Baleno sendiri pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995 dengan basis sedan. Kemudian melakukan perubahan kembali pada tahun 2004 dengan nama Baleno Next G. Pada tahun 2008, Baleno melakukan perubahan kembali dengan nama Neo Baleno dengan basis yang masih sama yaitu sedan. Sampai pada akhir tahun 2017, Suzuki Baleno resmi merubah basisnya dari sedan menjadi hatchback yang kemudian dikenal sebagai Baleno Hatchback hingga sekarang. Ya, itu tadi merupakan sejarah Suzuki Baleno di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Suzuki memang serius berada di Indonesia dengan mengkondisikan dan menyesuaikan kondisi serta market di Indonesia. Dan hari ini aku mau bahas mengenai Suzuki Baleno hatchback yang sudah di facelift. Dari sisi mesin, sekarang Baleno menggunakan mesin K15B dari yang sebelumnya K14B. Dengan penggantian mesin ini, cc mobil ini sekarang menjadi 1400 cc dan mampu menghasilkan tenaga 103 horsepower dan torsi 138 Nm. Mesin K15B sendiri juga digunakan di serian R3 maupun serian XL7. Namun kali ini digunakan di mesin Suzuki Baleno yang secara dimensi maupun bobot lebih ringan daripada kedua mobil tersebut. Dari sisi bahan bakar, mesin K15B ini sudah dites mampu untuk berjalan 1:14 dengan kecepatan antar kota 22 km per jam. Untuk varian mesinnya sendiri terdiri dari 2 varian, yaitu manual transmission dan automatic transmission 4 speed. Nah, kalau kita lihat lagi ya dari sisi mesinnya ini, kita bisa lihat di sini ada karet pengamannya. Ini berguna untuk mencegah debu masuk ke dalam mesin. Meskipun aku lihat ya dari mesinnya sendiri, kalau dikasih cover mesin lebih rapi lagi. Tapi ini sudah bagus ya, kita bisa lihat di atas kap mesin ini ada peredam, dan kemudian kita bisa lihat kerapian dari kap mesin ini udah dicat semua ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi eksteriornya nih,
Suzuki Baleno hatchback ini terkesan elegan sporty daripada penerus sebelumnya. Kemudian kalau aku jelasin ya, mulai dari sisi lampunya dulu guys. Lampunya ini kita bisa lihat ya, DRL-nya digunakan DRL 3 titik. Kemudian kita bisa lihat dia juga menggunakan proyektor 2,5 inch dan menggunakan reflektor yang sudah dicat hitam. Hal ini tidak dimiliki oleh kompetitornya. Namun sayangnya lampu seinnya masih lampu sein biasa. Namun sayangnya untuk penggunaan fog lampnya masih menggunakan LED reflektor, belum menggunakan LED proyektor. Nah, tapi itu sudah merupakan kemajuan guys. Kemudian bisa kita lihat sisi sininya ya. Ini menambah kesan sporty dan elegannya. Ada sisi-sisi yang di list chrome-nya. Itu dari sisi eksteriornya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian belakang mobil ini ya. Pada bagian belakang kita bisa lihat masih menggunakan rem tromol. Nah, itu juga dibedakan ya. Padahal sisi depan menggunakan rem cakram, di belakang rem tromol. Ya menurutku untuk kelasnya ini kenapa nggak dua-duanya rem cakram aja. Kemudian perubahan lainnya kita bisa lihat di sisi ini. Dia ada lekuan C-nya, jadi terlihat lebih manis ya. Nah, apa bedanya dengan mobil kelasnya? Itu adalah pada sisi sininya. Ground clearance-nya pada mobil ini merupakan ground clearance tertinggi di kelasnya, yaitu 160 mm. Aku jelasin detail-detail di bagian belakangnya. Pertama ada tambahan spoiler, ada tambahan lampu untuk remnya juga. Juga kita bisa lihat ada sensor parking, ada reflektornya juga di sini. Juga ada kamera parkirnya juga ya guys. Kemudian kalau kita bisa lihat di sisi belakangnya, kita bisa tahu juga ini ada defogger, juga ada wiper. Jadi ketika hujan kita tetap aman berkendara. Nah, sekarang aku bahas kapasitas bagasinya ya. Sebenarnya kapasitas bagasinya tetap sama, cara membukanya kayak gini. Ada tekanannya. Kapasitas bagasinya tetap sama seperti bagasi Baleno pada sebelumnya. Ya, tapi sebagai cewek ya, menurutku bagasi dengan model menjorok ke dalam seperti ini kurang menguntungkan. Kenapa? Karena ketika barang bawaan kita berat, itu cukup berat ngambil dari dalam dibawa keluar. Kita bisa lihat detailnya di bawah sini. Kalau kita buka karpet dasarnya, itu tersedia ban darurat ya. Masih menggunakan velg kaleng, tapi ini kan untuk darurat apabila bannya gembos ya, kita bisa nemuin bannya di sini. Oh ya, untuk bagasi ini kalau kita merasa masih kurang, kita bisa majuin bangku depan, bangku tengahnya. Tapi Baleno tidak rata lantai, Pak. Nah, juga kalau kita butuh tempat lebih lanjut lagi, nah di sini ada tray penopangnya, jadi bisa ditaruhin barang-barang juga. Oke, sekarang kita bahas sisi tengahnya ya. Aku tutup dulu. Nah, sekarang kita bahas mengenai bangku penumpang ya. Oke, dengan tinggiku 165, kita bisa lihat untuk luasan headroomnya masih cukup oke ya. Ada satu kepalan tangan. Kakinya sendiri dengan aku setting yang mengemudikan aku masih sangat luas ya. Kita juga bisa lihat di sini ada dedicated AC untuk area penumpang. Juga untuk mobil ini sudah isofix. Jadi buat yang punya baby bisa bawa babynya dengan nyaman dengan menggunakan crib carrier ya di sini ya. Juga kita bisa lihat juga di sini udah ada untuk ngecas handphone ya. Untuk listrik juga jangan lupa, mobil-mobil terbaru sekarang sudah ada apartnya. Kemudian ini masih kalau aku bilang ini masih fabric ya. Jadi kalau aku lebih suka mobil-mobil dibalut kulit daripada fabric. Untuk headrestnya sendiri bisa dinaik turunin jadi lebih nyaman. Bentar, aku juga mau coba apa bisa dimundurin ya. Oh, untuk kursinya sendiri udah paten seperti ini, jadi nggak bisa ditidurin lagi. Oke, lanjut. Aku review bagian depan mobil ini ya. Kalau kalian bisa tahu, mobil yang aku kendarai kali ini mobilnya masih manual 5 transmisi.
kerennya mobil ini sudah keyless, jadi tinggal pencet sudah nyala, sama seperti R3. Kemudian kalau kalian bisa cek lagi ya, ini yang beda di mobil ini adalah di bagian jok mobilnya. Ini joknya menggunakan bucket seat, jadi kalau kita lagi duduk di sini itu kesannya ada yang peluk-peluk gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat dari video mungkin kalian bakal mengira, oh ini ada aksen kulitnya ya, tapi enggak guys. Jadi untuk seri Baleno hatchback ini masih semuanya itu plastik semua guys. Nah, kalau bagian dashboardnya sendiri sudah totally baru. Kemudian kita lanjut ya, head unitnya ini menurutku agak aneh ya. Coba lebih besar di fullin lagi atau ini dikecilin lagi antara itu. Kemudian kalau kita sambung lagi ke AC-nya ini masih manual semua. Nah, kira-kira menurut kalian ini mirip mobil apa ya? Nah, kemudian aku mau bahas lagi rem tangannya. Ya, rem tangannya ini masih rem tangan manual guys. Kemudian kalau kita lihat dari sisi setirnya sendiri, ini udah sama seperti R3, sudah tilt dan teleskopik. Jadi semua mobil sih menurutku harusnya udah kayak gini ya, nggak boleh pelit-pelit untuk masalah ini kenyamanan berkendara. Nah, kemudian aku mau bahas mengenai tombol-tombol yang ada di pengemudi. Yang tombol ini untuk tombol head unitnya, jadi selain ditekan di sini kita juga bisa atur lewat sini. Kemudian tombol yang sebelah kanan ini untuk cruise control. Nah, aku jelasin sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanan ini kita bisa lihat ada tombol HUD. HUD ini apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya udah ada di mobil-mobil yang sekelas Mazda ya. Mobil-mobil sekelas ini biasanya ada. Nah, bisa keluar dari sisi sini, bisa diatur, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita waktu berkendara kita bisa tahu dari rotasinya, kemudian kecepatannya, ataupun sisa BBM-nya. Juga bisa kita atur sesuai dengan ketinggian kita, brightness-nya juga bisa kita atur. Di tombol ini menurutku menarik ya, karena tombol ini apa? Mengatur ketinggian lampu di lampu jalan. Ini aku baru lihat di mobil ini. Nah, juga ada tombol untuk anti selip, tombol untuk parkir. Jadi kalau kita parkir ada yang bunyi-bunyi gitu. Kemudian standar aja tempat penyimpanan kecil, di sini koin ataupun uang untuk parkir ya. Untuk bagian kaca mobilnya hanya bagian pengemudi yang bisa auto ya, lainnya masih manual, jadi harus dipencet ataupun dibuka sampai selesai. Kemudian ada tombol supaya tidak bisa dibuka, tutup buka pintu, juga ada tombol untuk spion. Kemudian spionnya juga bisa kita kendalikan di sisi sini. Nah, mungkin perlu kalian ketahui ya, kalau area sini ini masih plastik semua, cuman ini aja yang soft touch, ininya juga plastik. Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai area tengah yang belum aku bahas. Yang aku notice juga itu ada di sini. Kenapa? Di sini bisa dipencet guys. Nah, ternyata fungsinya untuk apa? Kalau kita berkendara di malam hari, kaca spion ini bisa auto dimmer. Jadi kalau ada yang nyalain lampu ngedim gitu malam-malam, nah kalau dipakai ini kita nggak silau di mata. Kemudian head unitnya juga udah connect Apple CarPlay ataupun Android Auto, jadi kita bisa lebih nyaman lagi berkendara di mobil ini. Juga nggak ketinggalan ya, di sini ada tempat buat ngecas ya, mau ngecas handphone ataupun untuk USB CarPlay. Oke guys, tadi aku udah bahas tentang mobil ini dari sisi luar, dalam. Yang aku belum bahas adalah sesi test drive-nya guys. Nah, kali ini aku test drive ditemani siapa ya? Halo, apa kabar? Berjumpa lagi Mbak Cici. Iya, kali ini aku test drive sama Vivi. Dari mana nih Vivi? Dari PT Yudhati Motor Center, pusatnya Jawa Timur. Oke, nggak lama-lama, yuk kita masuk dalam test drive yuk. Oke, siap.
tipe Baleno sendiri ada berapa macam, C? Kebetulan C Santi, kalau tipe Balenonya kita hanya tipe yang terbaik yang kita keluarkan, yaitu tipe GX. Jadi yang terbaik aja grade-nya. Kalau dulu kan ada GL, ada GX, sekarang hanya dikeluarkan dari pabrik tipe GX aja gitu, C Santi. Oh, jadi ada satu tipe aja ya? Iya, yang tertinggi, sudah lengkap untuk fitur-fiturnya. Nah, untuk harganya sendiri, C, ini mulai dari berapa? Harganya itu yang manual 282.500, kebetulan ada program cashback 25 juta. Itu hanya untuk yang manual aja. Karena yang otomatis kita masih ready bulan depan, bulan Oktober sampai November, itu cashbacknya masih belum keluar. Untuk pilihan warnanya ada berapa warna nih? Pilihan warnanya ada biru, yang kita pakai ini kan warna biru, terus ada warna merah, putih, silver, sama grey. Cukup bervariasi Ya, ya, C. cukup banyak, C Santi. Oke, kesimpulanku di mobil Suzuki Baleno ini, mobilnya ini enak, nyaman, kecil ya, juga terasa canggih karena ada HUD sistemnya ini. Ini mobil pertama yang aku lihat HUD, meskipun katanya di Mazda juga ada. Ya. AC-nya juga lebih cepat dingin, Ya. juga cukup irit 1:14. Kalian Ya. juga mesti cepet-cepet coba, bisa test drive di Surabaya bersama CVV. Siap. Oke, thank you CVV Ya. udah dibarengi test drive hari ini. Ya, C. Sampai jumpa di test drive selanjutnya ya. Oke, terima kasih, C. Sukses selalu. Sukses selalu. Ya. Oke guys, itu tadi review aku tentang Suzuki Baleno Hatchback. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Juga nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.